Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini saya mau membahas kelanjutan video saya sebelumnya. Jadi kalau teman-teman sempat melihat sebelum ini saya ada posting video mengenai studi kasus Shopee mengenai fitur naikkan produk. Ya, teman-teman mungkin bisa cek dulu videonya. Nah, di video itu saya menjelaskan mengenai fitur naikkan produk itu bisa menaikkan traffic sebesar 60% berdasarkan studi kasus saya waktu itu. Nah, setelah itu ada yang bertanya di komen, pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Kok fitur naikkan produk apa harus di jam-jam tertentu? Dan apakah harus sudah ada ulasan? Karena toko saya rutin pakai fitur itu tapi masih puluhan bahkan belasan aja trafficnya. Nah, karena pertanyaan ini akhirnya saya terdorong untuk bikin satu video lagi teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, nah fitur naikkan produk saya jawab dulu mengenai apakah harus ada ulasan atau tidak. Nah, kalau kita pakai fitur naikkan produk apakah harus ada ulasan? Tidak harus, teman-teman. Tetapi tentu saja kalau ulasan kita makin banyak, maka customer akan semakin melihat, "Oh, ini toko, bintangnya udah bintang 5 nih atau mungkin bintang 4,9 nih nilainya. Wah, kemungkinan terpercaya nih karena sudah banyak yang mengulas," gitu, teman-teman. Jadi, semakin banyak ulasan, pasti toko itu akan lebih kelihatan elit, lebih kelihatan terpercaya. Tentu saja kalau ulasannya bagus ya. Kalau ulasannya jelek ya tentu saja malah sebaliknya memperburuk. Oke, nah pertanyaan berikutnya, jam berapa sebaiknya kita menggunakan fitur naikkan produk? Kok di video sebelumnya penjelasan saya bisa naik 60%? Nah, kalau saya biasa menaikkan produk itu biasanya benar-benar mulai hari. Jadi saya kan biasa tidur jam 1 pagi kurang lebih ya. Nah, jam 1 pagi itu di waktu-waktu orang tidur biasanya, itu sebelum saya tidur saya naikkan dulu produknya. Setelah saya naikkan produk, berarti kan otomatis produk saya kan naik teman-teman ya. Produk saya naik, nah begitu orang besok pagi bangun jam 5 pagi, jam 6 pagi mungkin yang mau ngantar anak sekolah misalkan, bangun jam 5 pagi, 6 pagi kan otomatis produk yang saya naikkan itu kan muncul ya, paling nggak muncul sama mereka. Dan pagi-pagi itu belum banyak orang-orang yang bersaing. Jadi yang ngeklik naikkan produk di jam-jam segitu paling cuma saya, betul ya? Nah, itu yang saya manfaatkan. Saya sengaja klik fitur naikkan produk di jam-jam penjual-penjual tidak aktif, teman-teman. Ya, supaya persaingan saya sedikit. Nah, itu yang saya lakukan jam 1 pagi pertama kali saya klik. Lalu, pagi-pagi waktu saya bangun, kalau saya nggak lupa, jam 7 pagi, jam 8 pagi, atau jam 9 itu, saya naikkan lagi produknya. Ya, kalau bisa jam 7 pagi lebih bagus sebelum penjual-penjual yang lain itu sudah mulai kerja. Kita naikkan dulu produk kita. Nah, setelah itu 4 jam sekali teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui, fitur naikkan produk itu hanya bisa digunakan tiap 4 jam sekali. Ya, teman-teman gunakan itu 4 jam sekali, 4 jam sekali, 4 jam sekali. Nah, malam-malam teman-teman, malam-malam itu teman-teman naikkan lagi ketika penjual semua sudah tutup toko, ya. Sudah biasa kan penjual begini kan tutup toko jam 5, jam 6 mereka udah tutup biasa ya, atau mereka sudah sibuk packingan, udah nggak ngurusin lagi. Nah, itu waktunya teman-teman sebetulnya jam 7, jam 8 teman-teman bisa naikin produk lagi. Lalu malamnya lagi bisa naikin produk lagi jam 12 atau jam 1 pagi. Kalau saya biasa begitu. Ya teman-teman ya, karena ketika penjual yang lain tidak berjualan, di situ waktunya teman-teman berjualan. Betul ya? Apalagi kalau teman-teman hari Minggu, teman-teman bisa jualan, itu waktu jualan yang menurut saya salah satu waktu yang baik karena persaingan sedikit, penjual lain jarang yang berjualan. Nah, itu yang biasa saya lakukan teman-teman dan itu saya lihat hasilnya cukup lumayan. Terbukti dari studi kasus yang saya lakukan di video sebelumnya. Teman-teman sekali lagi teman-teman bisa cek. Nah, itulah fitur naikkan produk yang menurut saya cukup ampuh kalaupun teman-teman tidak beriklan. Ya, jadi kalau ada yang tanya, Kak tidak beriklan bisa jualan nggak? Bisa. Pakai aja fitur naikkan produk. Itu menurut saya sudah cukup oke. Nah, hasil fitur naikkan produk itu tentu saja teman-teman akan berbeda tiap orang
berbeda-beda tiap toko dan berbeda-beda tiap produk. Teman-teman coba tes aja, apakah di toko teman-teman hasilnya akan maksimal atau tidak, ya. Nah, setelah itu teman-teman cek di bagian bisnis saya, setelah teman-teman sebulan menggunakan fitur naikkan produk, apakah ada efeknya dibandingkan bulan yang sebelumnya? Apakah ada kenaikan? Kalau ada kenaikan, berarti fitur naikkan produk teman-teman sudah bagus. Ya, semakin banyak pengunjung yang sudah mengunjungi toko teman-teman. Begitu ya teman-teman ya. Nah, setelah makin banyak pengunjung, semakin banyak traffic, itu nanti kita tinggal menunggu terjadinya closing. Begitu teman-teman ya. Oke, sekian dulu mungkin video kali ini dari saya. Nanti akan saya bahas materi-materi lainnya di video berikutnya. Jadi jangan lupa teman-teman, silahkan teman-teman bisa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya untuk mendapat info-info lagi mengenai video berikutnya. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.